Drama The Heavenly Idol menceritakan tentang pendeta di suatu tempat bernama Pontifex Library of Lord Redfin yang memiliki kekuatan ilahi untuk bisa menyembuhkan seorang dari penyakit dan melawan kekuatan iblis jahat. Namun malangnya saat dia keluar gereja untuk menyembuhkan anak kecil yang kerasukan iblis, secara brutal pasukan iblis datang menyerang. Karena kalah jumlah, pendeta Pontifex kewalahan hingga dia pingsan. Saat bangun, Pontifex kaget. Dia ternyata berada di tubuh lain seorang laki-laki bernama Woo Yun-woo, anggota boyband Wild Animal yang hampir berakhir. Anggota lain merasa Yeon-woo aneh. Saat meniti karir yang mulai cerah, Pontifex masih mempunyai kekuatan, tetapi tidak bisa kembali ke tempatnya. Hingga Kim Dal, penggemar beratnya yang mengikutinya selama ini, menyadari dan meminta tolong padanya. Setelah Pontifex menceritakan semua, Kim Dal memutuskan untuk membantunya dengan dia melamar menjadi manajer baru dari Wild Animal. Kim Dal yang sebenarnya punya masa lalu buruk mengenai pekerjaan terdahulunya sebagai manajer, berusaha melawan ketakutannya dan melakukan yang terbaik sampai akhirnya dia mendapatkan posisi tersebut. Kim Dal juga mengirim Pontifex atau Woo Yun-woo ke psikiater. Tetapi saat menunggu, Pontifex berusaha untuk meningkatkan kekuatannya dan berhasil terhubung dengan Yeon-woo asli di dunianya. Akan tetapi, Yeon-woo yang asli ini sudah bahagia di kehidupannya yang sekarang. Yeon-woo bersumpah mau kembali hanya ketika Wild Animal sudah berhasil terkenal. Kim Dal dan dokter berusaha membantu Yeon-woo yang tidak sadarkan diri. Di saat itu, dokter meyakini bahwa Yeon-woo kecapean aja. Setelah sadar, Pontifex ini memberitahu Kim Dal bahwa dia telah membuat sumpah suci dengan Woo Yun-woo yang asli untuk menukar tubuh mereka setelah Wild Animals memenangkan penghargaan artis tahun ini. Mendengar itu, Kim Dal beranggapan bahwa Yeon-woo menderita kepribadian ganda karena ingin menghindari kenyataan bahwa dia adalah idol yang gagal. Pontifex berusaha keras untuk membuktikan dan berlatih, kemudian mewujudkan sumpah sucinya agar segera kembali. Kim Dal pun akhirnya mau membantunya untuk sukses dengan mengikuti banyak rekaman lagu baru serta latihan dance. Library yang telah membuat kesepakatan dengan Yeon-woo di dunia aslinya kini memulai perjuangannya dengan mengikuti ajang Sing Survival. Tetapi tentu saja semua itu tidak berjalan mulus. Iblis berusaha mensabotasenya, tetapi Library berhasil menghalaunya. Di lokasi studio, Library dapat merasakan kehadiran sang iblis lagi, dan dia mulai menanyakannya kepada staf. Di lain sisi, salah satu member Wild Animal, Cassie, justru terlibat rumor kencan. Hal itu membuat Direktur Lee marah. Kim Dal berusaha untuk mencari dalang dari rumor itu. Ternyata, dalangnya adalah lawan Library di Sing Survival, Oh Jung-shin, yang sudah terpengaruh oleh kekuatan iblis. Saat Library mengejar iblis, dia mengembalikan nyawa salah seorang staf yang diserang oleh iblis. Kim Dal yang melihat hal itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Kemudian, Library mengikuti jejak kaki yang terlihat untuk mengetahui iblis yang berbuat hal ini. Library yang mengikuti jejak iblis berhasil menangkapnya, dan ternyata itu Oh Jung-shin yang sudah kerasukan iblis. Library pun menyembuhkannya dengan kekuatan yang dia miliki. Kim Dal yang melihat itu semua shock.
Dan ternyata memang benar ucapan Rembrary tentang tubuhnya yang tertukar oleh Yeonwoo. Kini Kim Dahl mulai mempercayai jika Yeonwoo yang sekarang berada ini di hadapannya bukanlah Yeonwoo. Kim Dahl yang khawatir jika Yeonwoo nantinya akan dijadikan eksperimen atau dipergunakan dengan salah, meminta agar Rembrary menyembunyikan kekuatannya dan berjanji akan membantu Rembrary asal dia menyembunyikan kekuatannya. Di sisi lain, wild animal mulai terkenal. Mereka harus lebih giat berlatih, tetapi Kashi menghilang. Rembrary dan lainnya mencari Kashi. Setelah menemukan dan memberikan semangat, mereka pun kembali ke kompetisi, tetapi tanpa diduga Rembrary diculik. Ternyata yang menculiknya itu adalah Direktur Lim. Direktur Lim menemukan keterkaitan Yeonwoo dengan seorang wanita yang diduga menggelapkan dana perusahaan terkait sponsor. Dan nama Yeonwoo ada di daftar artis yang menerima sponsor itu. Para penyidik pun segera menangkap Yeonwoo dan dia diinterogasi. Tetapi karena Yeonwoo tidak tahu apa-apa, hanya sekali bertemu dia pun menyangkal itu semua. Iblis yang merasuki seorang laki-laki diperintahkan untuk membunuh Yeonwoo segera melancarkan aksinya. Tetapi untungnya hanya luka di pundaknya yang dia dapat. Yeonwoo segera dilarikan ke rumah sakit dan rumor sponsor ilegal itu bisa dibantah dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Saat di RS, Yeonwoo alias Rembrary ini dan Kim Dahl saling curhat tentang masa lalu mereka hingga Kim Dahl menceritakan terkait trauma masa lalunya. Saat sembuh, Yeonwoo berusaha untuk membangunkan kembali teman Kim Dahl yang lama koma. Tetapi sepertinya setelah temannya siuman, kini Kim Dahl melihat dia menangis dan itu membuat trauma Kim Dahl kambuh. Kim Dahl pun pingsan di dekat Yeonwoo. Semenjak kejadian itu, hubungan Rembrary atau Yeonwoo dan Kim Dahl menjadi canggung dan parahnya Yeonwoo terlibat perselisihan dengan teman segrupnya yaitu Tae-in. Tae-in yang kesal dengan Yeonwoo yang selalu mengambil bagiannya, hingga mereka berdua mendapatkan acara yaitu pergi ke sebuah kuil di pegunungan. Tae-in yang masih marah terus memprovokasi Yeonwoo hingga saat Yeonwoo hampir celaka, Tae-in menolongnya dengan sukarela. Mereka pun akhirnya bisa berbaikan. Hal yang mengejutkan sepertinya akan terjadi di mana Kim Dahl datang ke tempat Shin Jo-woo atau si iblis itu untuk permasalahan agensi. Dan Kim Dahl akan dipengaruhi oleh Shin Jo-woo. Terlihat Shin Jo-woo secara tiba-tiba memegang kepala Kim Dahl dan berusaha mengendalikan pikirannya. Yeonwoo yang berbaikan dengan Tae-in, tiba-tiba Yeonwoo melihat ada aura mistis di sekitar kuil. Yeonwoo segera mengikutinya. Ternyata dia bertemu dengan Dewi di akhirat. Yeonwoo, aka Rembrary, memintanya untuk bertemu dengan Dewi Radrin untuk membawanya kembali ke tempat asal. Tetapi Dewi ini tidak serta-merta mengabulkan permintaan Yeonwoo. Yeonwoo harus menemukan Master Hongwoo Dede. Kesepakatan pun diterima. Yeonwoo juga harus mengetahui siapa iblis yang selama ini mengintainya. Dia menginterogasi Oh Jung Shin dibantu oleh anak buah Dewi Akhirat yang bernama Gam Jae. Jung Shin mengatakan iblis itu adalah wakil pimpinan di RU Entertainment. Gam Jae kaget bahwa Kim Dahl ada urusan dengan wakil pimpinan itu. Mereka berdua langsung pergi untuk menyelamatkan Kim Dahl. Pertarungan yang sengit sampai Kim Dahl dapat diselamatkan dan disembuhkan. Tetapi sisa-sisa pengaruh iblis masih bersarang. Rencana selanjutnya, Yeonwoo harus menemukan beberapa siluman yang menjelma menjadi manusia. Hingga Yeonwoo bertemu dengan grup Evil Boy di salah satu membernya mempunyai aura siluman yang bernama Raken. Raken dijadwalkan ikut acara Battle Love.
Yeonwoo harus ikut hingga dia sering bersama Kim Dal untuk belajar berkencan, hingga Kim Dal secara tak sengaja menyatakan perasaannya pada Yeonwoo. Saat Yeonwoo kembali syuting Battle Love, tiba-tiba muncul artikel Yeonwoo berkencan dengan non-selebritis. Ternyata itu foto waktu Yeonwoo dan Kim Dal bersama. Yeonwoo kembali ke agensi dan dapat amarah dari Direktur Lim. Beberapa esok kemudian, Wild Animal disuruh bersiap-siap karena akan ada investor besar. Ternyata investor itu Shin Jo-won. Yeonwoo yang melihatnya tidak suka hingga ada keributan di luar yang ternyata Kim Dal mengundurkan diri dari jabatan manajernya dan dirudung oleh banyak wartawan. Tetapi Yeonwoo tidak bisa membantunya karena kekuatannya belum bisa kembali. Kejadian-kejadian malang pun terus menimpa Yeonwoo yang disebabkan oleh iblis, hingga Yeonwoo yang sudah tidak punya kekuatan lagi pergi menemui si iblis itu untuk segera menghentikan ini semua. Tetapi iblis tidak mau karena kekuatan Yeonwoo yang menghilang dikarenakan Yeonwoo mempunyai perasaan kepada manusia. Yeonwoo diusir dan setelahnya Yeonwoo merasakan sesak di dadanya sampai dia ingin merelakan gelar Pontifex-nya. Situasi semakin memanas. Banyak orang yang berdemo di depan gedung agensi untuk menuntut tanggung jawab Yeonwoo. Kim Dal yang melihat itu ingin menolong, tetapi Yeonwoo menolak dengan keras. Kim Dal pun menghubungi Gamji perihal masalah ini. Akhirnya, Kim Dal kembali ke perusahaannya lagi, menjadi manajer Wild Animal. Dia mencari bukti sebanyak-banyaknya untuk bisa menyelamatkan Yeonwoo. Gamji memberikan solusi pada Yeonwoo agar kekuatan Pontifex-nya kembali, yaitu dengan meminum air sumur untuk menghilangkan ingatannya di dunia. Namun Yeonwoo menolak. Keadaan semakin runyam dengan Shin Jo-won si iblis ini yang terus memprovokasi semua orang hingga bukti-bukti kebenaran itu sudah tersebar dan Wild Animal bisa tampil kembali. Dan Yeonwoo mengatakan akan bersama Wild Animal selamanya. Kim Dal dan Yeonwoo resmi berpacaran. Mereka berdua yang kasmaran tidak selalu bisa bermesraan saat di tempat kerja. Tetapi romantisasi mereka tidak bertahan lama. Si iblis kembali datang untuk membunuh Rembury. Kim Dal yang ada di sana ingin menolongnya, tetapi Rembury ingin melawan iblis itu sendiri. Malang, Rembury terluka dan saat dia sadar dia telah kembali ke dunianya sebagai Pontifex. Rembury ingin kembali ke dunia Kim Dal. Dia meminta kepada Dewi Redrin, tetapi ternyata Dewi Redrin berniat ingin membunuh Rembury. Rembury kaget dan marah. Dia lalu menghancurkan patung Dewi Redrin dan ingin memusnahkannya. Tetapi Dewi Redrin bisa kabur. Di lain tempat, Kim Dal yang menemani tubuh Yeonwoo di RS saat tersadar ternyata benar. Yeonwoo asli telah kembali. Kim Dal kaget dan langsung meminta bantuan pada Gamji. Gamji membawanya ke Dewi Akhirat. Dewi Akhirat pun membuka pintu ke dunia Rembury dan Kim Dal berhasil bertemu dengan Rembury. Rembury kembali ke dunia sekarang. Dia langsung ke dorm dan menemukan Yeonwoo yang asli. Setelah ditekan oleh Rembury, Yeonwoo yang asli ini adalah Ardor, anak buah Rembury di dunianya. Ardor diberi alter ego Rembury untuk membuat nama baik Yeonwoo jelek. Ardor melakukan ini selama 5 tahun karena ia yang iri ingin menjadi Pontifex seperti Rembury. Ardor ini dikirim ke Hwang Dae-dae oleh Gamji untuk dihukum, sedangkan Rembury menceritakan semuanya pada para member Wild Animal. Di perjalanan bersama Gamji, Rembury diculik oleh anggota Hwang Dae-dae. Gamji ingin menolongnya tetapi gagal. Saat itu Kim Dal menghubungi Gamji dan Gamji pun menceritakan semua tentang penculikan Rembury.
Gamgee dan Kim Dae diam-diam menuju Wang Dae dan melihat Ranberry akan dibunuh oleh Dewi Redrin. Kim Dae tidak ingin itu terjadi, lalu tanpa disengaja mereka berdua masuk di ruangan yang berisi kontrak perjanjian. Kim Dae berinisiatif untuk menulis kontrak perjanjian, tetapi Gamgee melarang karena itu berefek akan menghilangkan ingatan Kim Dae. Tetapi Kim Dae tidak memperdulikannya. Kim Dae tetap menulis dan Ranberry bisa diselamatkan. Semua memori ingatan Kim Dae tentang Ranberry begitu sebaliknya terhapus. Mereka berdua seperti orang asing. Hingga saat Ranberry melihat gelang Kim Dae, gelang pemberiannya dahulu, Ranberry mengingat semua. Dan Kim Dae kemudian juga bisa mengingat masa lalunya kembali. Drama The Heavenly Idol berakhir dengan happy ending.